Saudara, minggu lalu pabrik Pasuruan dibuat terkejut. Sebuah bencana banjir bandang datang tiba-tiba. Nah, dari sungai inilah semua bermula. Kali Kepulungan yang tiba-tiba tenang, tiba-tiba meluap dan menghempaskan sejumlah rumah di Kepulungan. 2 orang meninggal dalam kejadian ini. Sungai Kepulungan meluap dan menghempaskan rumah warga. Kita akan melihat lebih jauh seperti apa dampak daripada banjir bandang yang terjadi pekan lalu ini. Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di titik inilah lokasi terparah banjir bandang yang terjadi pada Rabu 3 Februari petang. Kita akan ngobrol dengan salah satu warga dan juga Pak RT setempat bagaimana sebenarnya detik-detik peristiwa itu terjadi. Selamat siang Pak Wahid. Ya. Pak Wahid, ini pernah kejadian seperti ini, Pak? Itu pernah. Itu di tahun 50-an. 50-an? Ya. Barangkali bisa diceritain, Pak, pas kejadian Rabu sore kemarin itu? Bisa. Yang hari ini ya, yang dulu belum lahir saya. Ya. Itu jam berapa, Pak, kemarin? Itu jam 5:30 menjelang maghrib. 5:30 menjelang maghrib, sambil lihat kamera, Pak? Ya, jam 5:30 menjelang maghrib. Berapa lama, Pak? Jadi saya tanya persis, saya ini barusan dari luar kota, 5 menit ada kedengaran warga minta tolong. Barusan saya sebagai mewakili warga sebagai RT, saya keluar. Itu nggak tahunya yang di posisi ini seperti sungai besar, Pak. Oh, air sudah begitu gede begitu? Ya. Ini air yang dari sungai di atas jalan itu? Di atas jalan. Saya sehingga nggak bisa mengunduskan warga, saya juga minta pertolongan waktu itu. Oh, jenengan sempat ikut ini juga? Ya. Takut juga? Takut juga. Karena arusnya sangat luar gede. Biasa, ya. Kabarnya ada warga yang meninggal juga ya, Pak? Ada. 2? 2. Itu pas ngapain? Pas di rumah sini? Itu keterangan dari yang korban yang ada orang tuanya, itu yang santai. Ya, kebetulan air nggak tahunya sudah besar. Juga minta perlindungan, nggak bisa menyelamatkan neneknya, nggak bisa. Termasuk putrinya yang namanya Nanda itu yang terseret arus, ya. Orang tuanya itu bisa nyantol itu pohon, ya. Itu. Jadi air gede datang langsung bawa mereka sampai ke belakang sana, Pak? Tidak mampu biasanya. Jadi malah airnya itu luar biasa lah airnya. Saking besarnya itu, Pak. Besarnya. Tapi dulu belum pernah ya kejadian seperti ini ya, Pak? Dulu pernah, tapi nggak sebesar ini, Mas. Tapi saya belum lahir mungkin. Katanya yang 50 tahunan yang lalu gitu ya. Masih warga itu masih nggak sepadat inilah. Tapi sekarang warga kondisinya gimana, Pak? Yang korban-korban sekarang di mana? Ini kan bekas rumah warga ya, yang rata kena arus itu ambruk. Itu sebagian warga ibu-ibu yang stasiunnya perempuan itu diungsikan, ya. Sampai detik ini Pak Kades sudah memberi kesempatan untuk kontrak. Itu 6 bulan. 6 bulan. Oh, ditanggung pemerintah ya mereka. Jadi semua yang rumahnya hancur ini sekarang
di pengungsian. Yang pengungsinya itu sekarang itu pengungsinya itu diambil alih Bapak Kades di kontrakna rumah. Oh, dikontrakan rumah. Iya. Gitu. Terus ini bersih-bersih belum selesai nih Pak? Ini bersih-bersih kemarin untuk apa ya? Higo alat berat itu hanya pencarian dulu. Untuk Setelah pencari itu korban. belum ada sama sekali itu cuma alat ringan aja ini berupa itu argo sama pompa air. Saya yang saya butuhkan sekarang aset jalan umum untuk lingkungan saya. Maunya Karena bersih. yang ini ya sambil jalan tak boleh ditunjukin yang masih perlu dibersihkan. Ya. Ya. Oh ini ya. Oh ini lumpur-lumpur yang sisa kemarin ya Pak. Ya, ini dalam rumah. Oh ini dari dalam rumah. Ya. Jadi lumpur tertumpuk ini ya, ini keluar dari rumah yang amburadul ini. Oh. Ini dari rumah. Ya, kotoran ini dari rumah, termasuk ini. Oh yang di dalam dikeluarin ini kalau apa pakai tenaga manusia juga nggak memungkinkan ya Pak? Enggak, kemarin itu ada tim apa ya dari anggota TNI Polri relawan dikerahkan, tapi hasilnya itu gimana ya? Nggak sepuas, tapi tetap yakini hasilnya Pak. Nah ini. Artinya ini ya memang harus mengandalkan alat berat ya ini ya supaya cepat gitu kan? Termasuk rumah saya ini, termasuk rumah saya sebagai RT juga, saya juga orang korban juga. Tuh. Oke. Ini sudah hari keberapa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya hari ketiga ya? Ya. Oh ini motor juga yang ikut hanyut ini ya? Motor juga ini. Itu banyak motor Yang rusak Pak? yang rusak, yang hanyut itu banyak. Ini hanya dari dalam rumah Pak. Dalam rumah ini, kotoran dalam rumah. Rumah saya itu Kak, itu rumah saya itu. Oke. Jadi belum ini ya. Tapi ini sudah minta ke pihak kecamatan atau kemana supaya dibantu alat kemarin untuk pencarian dibantu dengan alat berat. Ya sudah, tinggal untuk bersih-bersih. Tinggal bersih-bersih ini yang belum ya. Oke. Siang Ibu, lagi apa ini Bu? Makan siang. Lagi makan siang. Lapar. Oh habis bersih-bersih. Ya. Itu. Tapi masih gimana Bu? Sudah masih kotor belakang. Tapi enggak ini Bu, enggak masih khawatir ada banjir datang lagi atau gimana gitu? Masih trauma ya. Itu ya karena trauma dengan ini ya atas gitu kan. Minta Mas, buang itu dinaikno. Karo itu kali itu dinaikno bisa. Kita ke sini Mas. Lo pecaran itu banjir. Oke. Meresahkan warga ini Mas. Perabot rusak semua Bu ya. Hancur habis ya. Kemarin brengset buang, toilet buang, dupet buang, lemari buang. Elektrik paling kena buka. Kena dipakai apa enggak? Oke. Rowak-rowakan. Siap. Nggih. Yes, paling selamat, yang penting selamat Bu. Gitu. Makasih Bu, sehat Bu. Ya, makasih. Ya. Jadi yang saudara lihat ini adalah jalan lingkungan yang masih penuh dengan lumpur dan sampai ini sudah hari ketiga belum juga dibersihkan. Warga berharap kepada pemerintah dan juga pihak terkait untuk bisa membantu menurunkan alat berat supaya ini bisa bersih dan lumpur-lumpur yang menumpuk di jalan lingkungan ini sudah nggak ada lagi. Ya.
Ini adalah lokasi banjir bandang yang melanda Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasinya hanya beberapa meter dari Sungai Kepulungan yang cukup lebar. Keduanya hanya dipisah oleh jalan raya antara yang menghubungkan Gempol dan Malang, jalur Surabaya Malang maksud kami. Jadi dari peta terlihat begitu dekat. Air dari sungai inilah yang kemudian melimpas ke area permukiman yang ada di sisi kiri jalan raya jika dari arah Surabaya. Nah, jika kita lihat sungai ini berhulu di kawasan Penanggungan. Jika kita ikuti alurnya, sungai ini tepat mengikuti, hampir mengelilingi di sepanjang kaki Gunung Penanggungan yang berhulu di antara Trawas dan juga Prigen. Jika kita ikuti, jaraknya hampir sekitar kurang lebih 15 km. Ini adalah das Sungai Kepulungan yang menjadi pemicu banjir bandang hingga menyebabkan 2 orang meninggal dan juga sejumlah rumah rata dengan tanah. Di sepanjang das juga bisa kita lihat bagaimana kondisi kontur tanahnya. Beberapa masih terlihat hijau, tapi di beberapa lokasi juga kita lihat sudah tidak lagi terlihat ada tanaman. Kondisi ini yang berpotensi menyebabkan air dengan cepat melimpas sehingga menumpuk di das Kepulungan hingga akhirnya melimpas ke permukiman warga. Nah, di sekitar Coban Watu Damen inilah hulu kali Kepulungan. Nah, yang saudara lihat ini adalah salah satu area di kaki Penanggungan yang telah beralih fungsi. Konon jika tidak salah ini adalah salah satu lokasi proyek untuk wisata agro. Dari peta bisa kita lihat ini lokasi lahan punya PT Pamenang Hills selaku pemegang hak pakai. Nah, ini adalah hulu kali Kepulungan. Di sementara sebelah kanan maksud kami bisa saudara lihat bagaimana kondisinya yang tampak gundul, dan bisa kita lihat juga. Nah, ini adalah lokasi untuk wisata agro yang telah dikeruk dan beralih fungsi. Kita belum tahu bagaimana master plan-nya. Nah, ini adalah beberapa gambar yang bisa saudara lihat. Nah, selain hulu Kepulungan, kita juga bisa melihat bagaimana lokasi tambang yang oleh sejumlah pihak disebut-sebut sebagai turut menjadi pemicu banjir bandang pekan lalu. Nah, jika kita lihat dari peta ini akan terhubung dengan, ini adalah kali Sumber Suko. Ada air terjun Watu Pecah yang kemudian terhubung dengan kali Sumber Suko, yang notabene-nya kali Sumber Suko adalah anak sungai dari kali Kepulungan. Nah,
Kali Sumber Suko yang kita lihat tepat di bawah lokasi tambang akan bertemu di sini di Kali Kepulungan. Nah, karena adanya alih fungsi lahan tersebut yang oleh sejumlah pihak diduga memicu air dengan mudah turun melimpas, artinya tidak punya lahan yang cukup untuk meresapkan air yang kemudian turun memenuhi Kali Kepulungan yang kemudian melimpas di permukiman warga. Ya, pemirsa, di tempat saya berdiri ini adalah Kali Bangkok yang terhubung di Kepulungan yang pada Rabu petang menyebabkan banjir bandang dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Anda bisa melihat bagaimana derasnya arus dalam kondisi yang tidak ada hujan, dan jejak banjir bandang kemarin masih bisa kita saksikan di salah satu dinding rumah warga yang terlihat jebol oleh arus banjir bandang kemarin. Betapa derasnya banjir yang terjadi waktu itu. Setelah ini kita akan melihat jejak banjir bandang yang masih di sebelah sana. Kita bisa melihat bagaimana tumpukan sampah yang belum sempat dibersihkan oleh warga sejak banjir terjadi. Oke. Jalanan masih belum benar-benar bersih. Bahkan ini adalah salah satu ini tempat tambal ban dan juga warung Mbak Ulfa yang juga masih belum bisa buka. Masih banyak pasir di sini. Dan saudara bisa lihat semua, ini adalah jejak banjir yang kemarin airnya sampai melimpah ke Kepulungan, dan ini adalah tumpukan sampah yang masih belum sempat dibersihkan, tapi paling tidak tingginya lebih dari 1 meter dari permukaan jalan. Jadi bisa dibayangkan air yang ini, sungai begitu besar, kira-kira kalau lebarnya ada mungkin 30 sampai 50 meter. Jadi bisa dibayangkan sendiri bagaimana air yang begitu besar kemudian turun meluber ke jalan raya jalur Surabaya Malang, kemudian tumpah di permukiman warga hingga kemudian menyebabkan 6 warga yang meninggal. Kita berharap insiden ini tidak pernah terjadi. Cukup kemarin menjadi satu momen kita untuk bagaimana supaya kita lebih care, kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan bagaimana merawat di daerah hulu.